Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai salah satu aplikasi mining yang sedang open mainnet, yaitu adalah Core Mining BTCS atau Core ya, yang mana di sini sangat mantap sekali. Yang mana di sini kita sedang menunggu untuk distribusi koin kita, dan sebelum distribusi bagaimana langkah selanjutnya ya rekan-rekan. Di sini ada informasi yang cukup menarik dari Core Mining. Langsung dikutip dari Twitter ya. Di sini Twitter dari komunitas, bukan dari CoreDAO ya. Sekali lagi di sini dari komunitas, bukan dari CoreDAO. Informasi di sini dikutip 2 jam yang lalu. Great news, start withdrawing money. Kabar baik, mulai menarik uang. Harap perbaharui ke dalam versi 5030 ya dalam aplikasi rekan-rekan semuanya. Kemudian di sini juga mensertakan sebuah screenshot yang saya rasa di sini cukup menarik sekali dan cukup mantap sekali untuk kita bahas dan kita ulas ya. Nah, langsung saja kita terjemahkan rekan-rekan. Di sini saya sudah menerjemahkan. Di sini artinya atau terjemahnya adalah inti atau core mengikat alamat penarikan. Kemudian di sini ada pemberitahuan penting. Anda dapat mentautkan dan mengubah alamat dompet paling banyak 3 kali sebelum mengunci pendaftaran Anda. Harap pastikan untuk menjaga kunci pribadi dan frase atau frase menomik ya, atau di sini frasa sandi Anda dengan baik untuk menghindari kehilangan dana. Jadi di sini informasinya sangat penting sekali ya rekan-rekan. Ini bersifat warning, ini untuk jaga-jaga, dan informasi di awal tentang kita diwajibkan untuk mentautkan, dan juga ini hanya bisa ada kesempatan 3 kali ya untuk mentautkan akun kita ya rekan-rekan. Nah, sebelum mengunci pendaftaran. Kemudian di sini pastikan kita juga harus mengambil frase menomik ya, atau menyimpannya dengan rapi, jangan sampai hilang ya rekan-rekan. Kemudian di sini harap jangan menggunakan alamat deposit core dari pertukaran apapun, atau Anda tidak akan dapat menerima core dari smart contract. Jadi menurut informasi di sini mungkin kita hanya diwajibkan untuk menggunakan alamat yang ada di MetaMask saja ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini klaim inti akan difasilitasi oleh smart contract terdesentralisasi. Proses eksekusinya adalah sebagai berikut ya. Nah, jadi di sini ada keterangan yang menjelaskan secara lebih detail ya tentang kita dalam mengklaim daripada saldo core ini ya rekan-rekan. Yang mana di sini prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini mentautkan alamat penarikan. Jadi di sini kita harus mentautkan wallet kita. Kemudian di sini tinjau sistem untuk tidak normalan. Nah, di sini bisa, kemudian setelah itu ada tinjau untuk sistem apakah normal atau tidak. Kemudian di sini sistem akan menyelesaikan data yang akan dikirim ke CoreDAO. Kemudian kontrak pintar diterapkan. Pengguna dapat mengklaim core dari smart contract. Kemudian di sini ada panduan dan tutorial terperinci tentang proses akan mengikuti. Jadi di sini juga ada panduannya ya. Yang pasti di sini mungkin nanti akan ada semacam menautkan dompet lagi ya rekan-rekan, atau mentautkan wallet kita ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian di sini juga ada smart kontraknya, dan yang pasti di sini nanti untuk akun MetaMask rekan-rekan jangan sampai hilang ya. Itu ada kode menomiknya pada saat rekan-rekan daftar di awal ya, itu harus disimpan. Kemudian di sini juga ada peringatan, sistem hanya akan mengirim data ke CoreDAO sebanyak 2 kali. Kemudian waktu pemrosesan pertama di sini adalah 6 Februari ya. Kemudian waktu pemrosesan yang kedua di sini ada 15 Mei. Harap pastikan untuk mentautkan alamat penarikan sebelum waktu pemrosesan, atau hadiah dalam aplikasi tidak akan tersedia lagi. Jadi menurut informasi di sini hanya ada 2 kesempatan ya, mulai tanggal 6 Februari dan juga yang kedua tanggal 15 Mei nanti rekan-rekan. Kemudian di sini cara klaim core melalui smart contract, di sini bisa kunjungi situs resmi dari website CoreDAO ya. Kemudian di sini klaim core mengikuti instruksi di situs web menggunakan dompet MetaMask. Kemudian di sini panduan detail dan tutorial tentang prosesnya akan menyusul. Kemudian jumlah awal yang tersedia adalah 25%, sisanya 75% akan dirilis setiap bulan dalam 2 tahun ke depan. Jadi menurut informasi yang ada di sini ya. Nah, di sini adalah informasi dari komunitas. Dan saya rasa untuk komunitas CoreDAO di sini selalu mendahului daripada informasi resmi dari core-nya sendiri. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Bahkan untuk masalah add network atau tambah jaringan MetaMask ya, kemarin sempat ramai beredar, yang mana di situ CoreDAO belum rilis, tapi untuk komunitasnya sudah ramai bertebaran link tentang cara scan ya, atau cara menambahkan daripada dompet MetaMask kita.
Saya rasa di sini adalah informasi di awal ya, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir dan tidak perlu langsung terburu-buru ya bagaimana cara settingnya dan bagaimana itu dan apa ya. Yang pasti di sini hanya informasi di awal, dan nanti informasi panduan detail dan tutorial tentang prosesnya itu akan menyusul. Nah, jadi informasi yang diberikan di sini hanya informasi di awal saja yang memberikan semacam warning dan juga peringatan ya, agar rekan-rekan itu juga selalu siap ya rekan-rekan dalam menyambut informasi yang akan diberikan secara resmi oleh Cordao nantinya yang berkaitan dengan distribusi koin core rekan-rekan semuanya. Kemudian yang pasti rekan-rekan di sini harus memperbarui aplikasi core miningnya dalam versi 5030 ya untuk menarik core ke dalam dompet ya. Kemudian di sini nanti rekan-rekan bisa memilih negaranya masing-masing. Di sini sudah pernah saya bahas ya. Jadi di sini saya rasa rekan-rekan sudah sangat paham ya. Kemudian di sini kalau kita memasuki aplikasi core miningnya, kemudian di sini langsung kita klik yang bagian Twitter resminya tentang Cordao. Nah, di sini apakah sudah ada informasi tentang hal tersebut ya? Rupanya di sini 4 jam yang lalu masih berkaitan dengan Bitmart Exchange. Nah, yang mana di sini Cordao mengapresiasi Bitmart Exchange ya. Kemudian untuk masalah yang pendistribusian, saya rasa di sini Cordao masih belum memberitakan informasi secara resmi ya. Jadi untuk informasi demi informasi yang sedang bertebaran di luar sana tentang pendistribusian dan lain-lain yang di-share-sharekan oleh para komunitas daripada core ini, saya rasa di sini ya kita tinggal menunggu secara resminya yang akan disampaikan langsung oleh Cordao-nya ya. Jadi kita tidak perlu terburu-buru ya rekan-rekan. Nah, saya rasa di sini kalau kita lihat dan kalau kita cermati mungkin informasinya tidak jauh berbeda ya, atau bisa dipastikan bisa sama saja. Tapi di sini sebagai bentuk informasi yang lebih valid, kita tinggal menunggu saja resminya dari pihak Cordao ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan, di sini hanya sebagai bentuk informasi tambahan saja tentang daripada exchange yang mana di sini melistingkan koin core ya, kabarnya salah satunya adalah OKX. Nah, di sini kalau kita lihat OKX informasi yang terbaru ya, token asli dari core blockchain Cordao terdaftar di OKX ya. Nah, di sini setoran buka perdagangan spot akan dimulai setelah core deposit memenuhi syarat likuiditas ya. Jadi di sini masih menunggu likuiditas daripada koin core itu sendiri. Kemudian untuk rekan-rekan yang ingin mendaftar daripada OKX, nanti rekan-rekan bisa klik link yang ada dalam kolom deskripsi ya. Di situ saya pernah membahas atau pernah membuat tutorial bagaimana cara mendaftar exchange OKX. Karena di sini kalau kita masuk dalam Play Store, kita klik OKX Exchange. Nah, di sini untuk aplikasi OKX tidak tersedia di negara Indonesia ya. Maka dari itu ada tutorial tersendiri tentang bagaimana cara mendaftar OKX ya. Oke rekan-rekan, dari sini sebagai bentuk informasi tambahan untuk rekan-rekan yang belum mendaftar OKX ya, di sini saya sudah berhasil mendaftar exchange OKX ya melalui aplikasi, dan di sini ada caranya ya. Nah, di sini nanti ada caranya, rekan-rekan bisa klik link yang ada dalam kolom deskripsi bagaimana cara mendaftar OKX agar bisa berhasil dan sukses seperti ini ya. Nah, di sini tampilannya adalah seperti berikut ini rekan-rekan untuk OKX ini.